Baik ya, jadi untuk klaster analisis, saya mencoba untuk bahasnya dengan langsung aja ya ke makalah ya yang mana tadi? Makalah yang judulnya profil karakteristik sosial ekonomi produksi pangan utama ya. Mempelajarin pola kemiskinan di Indonesia. Kelihatan? Kelihatan nggak Word, Microsoft Word layarnya? Udah kelihatan. Kelihatan ya. Jadi kemarin itu ya kita kan sudah belajar tentang regresi analisis ya, regresi berdana. Sekarang bisa kita gunakan untuk melihat korelasi antara variabel bebas ya dengan variabel terikatnya. Kemudian kita juga dapat lebih lanjut, kita dapat memformulasikan ya bagaimana korelasi tersebut ya dalam bentuk persamaan regresi ya. Jadi bagaimana si variabel terikat tersebut ya dengan variabel bebasnya itu diekspresikan dalam persamaan matematik atau persamaan regresi. Regresinya linear ya biasanya dilambangkan atau dituliskan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah B3 X3 sampai Bn Xn ya. Atau kalau seandainya yang nonlinear ya yang kita pakai contoh kemarin ya satu diantaranya banyak kok yang nonlinear sebenarnya persamaannya ya. Nah, kita bahas yang sederhana aja yaitu Y sama dengan A dikali X1 pangkat B1 dikali X2 pangkat B2 dan seterusnya sampai nanti Xn pangkat Bn ya. Itu udah kita bahas semua. Nah, tentunya kalau kita sudah dapat nilai parameter regresinya yaitu nilai A, B1, B2 sampai Bn tadi. Nah, kemudian kita tentu dapat memprediksi nilai Y kalau kita tahu nilai variabel bebasnya. Atau sebaliknya, kalau kita tahu nilai Y-nya dan sebagian besar dari variabel-variabel bebasnya, maka kita juga dapat memprediksi nilai salah satu dari variabel bebas tersebut, gitu kan. Tuh. Jadi itu kegunaan yang ketiga ya, kita dapat mengestimasi, ya, prediksi, memforecast itu. Namun untuk menjadi estimator yang baik ya, best estimator, kita tahu juga dia harus linear dan unbiased ya. Linearnya itu tadi, kalau dia non-linear ya kita transformasi dulu supaya bisa menjadi bentuk persamaan regresi linear gitu. Lalu bisa kita olah lebih lanjut. Ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang tinggal unbiased. Dia tidak boleh bias ya. Salah satu di antara syarat unbiased itu adalah tidak boleh terjadinya multikolinearitas, ya kan? Tidak boleh terjadinya hubungan atau korelasi yang serius, ya. Diistilahkan dengan serius artinya di atas 0,5 lah gitu. Karena bagaimanapun akan ada loh hubungan antara namanya juga angka ya saat kita olah pasti akan keluar juga hasil korelasinya. Ya jadi istilahnya antar variabel bebas ya mereka harus bebas, dengan kata lain tidak boleh terjadi korelasi yang serius sesama mereka gitu ya. Disebut dengan tidak boleh terjadinya multikolinearitas ya. Nah, multikolinearitas itu kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mendeteksinya dengan VIF dan kemudian bagaimana cara
mencoba untuk menyelesaikan jika terjadi multi gitu ya. Itu sudah kita pelajarin semua. Nah, kemudian tentu kita menyadari ya semakin banyak variabel bebas yang kita libatkan, kita berharap semakin menggambarkan karakteristik dari si Y kan gitu ya. Namun semakin besar pula resiko terjadi nanti pelanggaran asumsi klasik itu tadi, Blue tadi ya, Bayes linear unbiased estimator tadi. Besar kemungkinan terjadi multi itu semakin besar, makanya kemarin sudah kita bahas juga salah satu alternatif lainnya adalah menggunakan faktor analisis. Lebih lanjut, kemudian, nah kita lihat ya di dalam data-data statistik ya, buku-buku yang diterbitkan statistik maksud saya ya, publikasi-publikasi statistik itu apa namanya merupakan tumpukan data ya yang sebetulnya sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu. Ya. Nah kalau seandainya ya kita akan lihat bahwa di situ akan banyak variabel bebas yang kita libatkan ya. Jadi ada data tapi saya mau dianalisis pakai regresi kayaknya terlalu apa ya berisiko. Nantinya mengalami multikolonialitas gitu ya. Jadi kalau tidak dipakai, kok kayaknya ada data nggak dipakai. Nah, itu ya kemarin dengan faktor analisis kita dapat melihat bagaimana sebetulnya data-data atau para bukan ya apa namanya tuh variabel-variabel bebas tersebut kemudian dapat kita olah ya sehingga akhirnya mereka menjadi variabel baru ya dapat kita reduksi dimensinya yang semula cukup besar jadi faktor-faktor atau yang menggambarkan dimensi yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, lebih lanjut ada lagi yang sebetulnya cukup menarik ya. Seandainya memang data yang besar tersebut kita lihat polanya. Data besar itu kalau dibikin dalam bentuk tabel maka akan menjadi sebuah tabel besar yang tidak menarik. Ya. Yang mata kita tidak akan terlatih untuk menyimpulkan atau menganalisisnya. Ini sebagai contoh ya. Ini tabel Excel ya. Sini ada provinsi ya, kemudian ada variabel. Jadi ini tiga provinsi ke bawah ya. Kemudian di sini ada variabel yang terkait dengan kemiskinan ya. Ini sebagai contoh nih ada variabel bernama penduduk miskin, luas daerah kali ini ya, LD. Nah, saya nanti lihat aja di makalahnya Pak Matifai itu. JP ini apa jumlah penduduk kali. JKK jumlah kepala keluarga, jumlah desa, jumlah rumah tangga kali dan seterusnya. Kepadatan penduduk itu. Jadi nih produksi padi untuk masing-masing provinsi. Data itu semua ada. Kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat tabel seperti ini, kita juga nggak tahu nih. So what gitu ya? Apa yang bisa kita simpulkan? Gitu. Katanya campur aduk lagi. Ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk ini. Nah, ini. Jadi data, ada data, kita nggak tahu mau diapain. Jadi singkat cerita gini, ya balik lagi ke makalah tadi ini, ya. Ini ceritanya makalah ini sebetulnya tercipta ya tanpa rencana ya. Jadi kebetulan Pak Ahmad dengan saya waktu itu ada kesempatan ke Inggris selama sebulan. Wajib sebulan gitu loh, ya. Jadi sebulan di sana itu juga ternyata kalau jalan-jalan mungkin nggak terasa, tapi karena kita ya, jadi kita di sana itu
banyak waktu yang memang akhirnya perlu dimanfaatkan lah gitu ya, supaya produktif. Nah, singkat cerita waktu itu ceritanya gini, ya kalau kami sih memang lebih banyak duduk di library ya kan, ke university gitu ya. Nah, di situ kemudian Pak Ahmad bilang, Pak saya punya data, lumayan banyak Pak itu. Diapain bagusnya ya? Terus tadi yang barusan saya perlihatkan tadi itu, ya barusan di Excel tadi itu. Nah, akhirnya ya udah. Jadi kalau kita memiliki cukup apa namanya ya, cukup banyak eh, menguasai beberapa teknik analisis data itu ibaratkan sama aja dengan kita seseorang yang cukup kreatif ya untuk memasak ya. Jadi data itu ibaratkan bahan masakan yang bisa kita olah gitu. Nah, jadi itu Pak Ahmad tadi punya Excel yang tadi itu mau diapain gitu kan. Saya bilang yang paling simpel ya pakai ini cluster analisis dan faktor analisis tadi gitu ya. Itu akan menyajikan sebuah hidangan ya dalam yang mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut ya, dibahas lebih lanjut yang cukup menarik gitu. Itu kira-kira. Jadi itulah data tadi akhirnya kita coba olah ya, kita coba utak-atik ya, cluster analysis. Nah, diantaranya saya memanfaatkan software dari itu tadi, dari Stanford tadi ya, cluster analysis dan review tadi itu. Ya, yang saya katakan itu sebetulnya dulu saya pakai pada waktu saya S3, tapi larinya ke arah untuk melihat pola gen gitu. Nah sekarang saya coba bersama Pak Ahmad ya, itu buat pertama kalinya saya nyoba gitu ya, mengaplikasikannya di luar daripada tujuan utama software tersebut dibuat. Itu untuk melihat pola kemiskinan. Gitu. Dan hasilnya kemudian kami sajikan di dalam makalah, di dalam seminar nasional di Medan ya, tahun 2012 yang lalu. Oke, jadi ini ada 3 orang ya, Pak Ahmad ya, saya dan juga Pak Dono ini adalah dosen, dia orang Indonesia tapi dosen di Salford University di Manchester sana. Saya silakan nanti Anda baca ya. Jadi tentunya ada apa istilahnya itu tentu ada background segala macam yang coba kita bahas ya, itu. Tetapi yang ingin saya perlihatkan ya, dalam hal ini bagaimana saya katakan tadi ada data ya yang tidak sengaja kita miliki gitu ya. Terus inilah hasilnya gitu. Dan ternyata cukup menarik loh nanti hasilnya ya. Baik, jadi Pak Ahmad punya data ini dari buku Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia terbitan Agustus 2011. Makalah ini kami presentasikan 2012 ya. Jadi apa isi data tersebut? Data tersebut, nah ini kemarin mungkin di dalam faktor analisis ya, itu di dalam buku tersebut, data tersebut terdiri dari 8 faktor lah kalau kita sebut ya. 8 kelompok gitu ya. 8 kelompok. Ya mungkin itu nanti juga menarik bagaimana si buku ini ya itu mengelompokkannya menjadi 8 kelompok ini. Nah, sebetulnya nanti dengan faktor analisis kita dapat melihat sejalan nggak dengan buku ini, atau mungkin nanti kita malah menjadi misalnya 7 kelompok misalnya kan, 7 faktor gitu kan, di mana isinya nanti mungkin ya tergantung nanti masuk kemana-kemana. Ya, jadi menurut si buku, menurut teori ya, kelompok pertama disebut dengan aspek geografis, atau mungkin kalau kita sebut dengan faktor analisis ini faktor 1 lah gitu. Atau kita sebut juga komponen ya, komponen 1 ya dinamakan dengan aspek geografis. Isinya 4 variabel. Jadi ingat kayak kita kemarin ya. Syukur kalau kalian juga mengerjakan PR-nya sehingga lebih ingat lagi. Faktor nomor 2 atau komponen kedua disebut dengan aspek demografis. Ada 5 variabel.
Nomor 3, aspek pendidikan. Jadi ini teoritis ya, ada 5 variabel lagi. Aspek kesehatan, 2 variabel, aspek ekonomi, 4 variabel, produksi pangan, 2 variabel, aspek konsumsi, 3 variabel, aspek komunikasi, 2 variabel. Jumlah sampelnya berapa? Sampelnya 33 provinsi di Indonesia. Jadi kalau kita total jumlah variabelnya, 4 ditambah 5, 9, ditambah 5, 14, ditambah 2, berapa tadi? Ada yang 9 batuk. tambah 5, 14 tambah 2, 9, 16 lah. 9, 14, 16, 20, 22, 25, 30 ya. Itu deh Iya, Pak. kira-kira. 30 ini yang nanti coba kita analisis dengan analisis faktor ya. Dia nanti apakah ada MSA-nya tinggi, rendah gitu ya. Sehingga nanti perlu kita buang gitu misalnya ya. Sehingga lebih lanjut ya sesuai dengan kaidah faktor analisis ya. Apakah dia memang akan menjadi 8 komponen ataukah beda gitu. Nah, lebih lanjut dengan klaster analisis kita ingin melihat ke-33 provinsi di Indonesia ini ya, itu nanti apakah mereka memiliki kemiripan polanya itu tadi. Pola data yang ini tadi yang berapa tadi 30 variabel ya. Jadi provinsi-provinsi mana yang mungkin mereka itu memiliki kemiripan ya. Nah, itu kita analisis dengan nanti cluster analisis. Ini lebih lanjut ya, kita menggunakan dua tools ya di dalam menganalisis data tadi. Pertama adalah menggunakan faktor analisis ya. Yang kedua kita dengan menggunakan analisis kelompok atau cluster analisis. Yang pertama ini tadi untuk melihat bagaimana kita variabel-variabel tersebut yang multidimensi ya, coba kita reduksi menjadi dimensi yang lebih rendah ya. Kemudian lebih lanjut dengan cluster analisis tujuan kita adalah untuk melihat pola ya dari provinsi-provinsi yang 33 tadi itu satu sama lainnya ya. Dengan melihat korelasinya ya. Baik. Hasil pembahasan 33 provinsi ya. 27 ya. Tadi itu bukan 30 ya. Nah, kalau sini kok semula dia 27 dia bilang ya. Tadi itu kok saya hitung 30. Whatever lah ya. Mau 30 mau 27 gitu kira-kira ya. Atau ada yang dia buang dari awal karena dianggap mungkin tidak relevan gitu ya. Nggak lupa saya. Saya cuma ngajarin ininya aja, kalau datanya Pak Ahmad yang lebih tahu. Ya. Jadi ada lagi nanti aspek ekonomi ya, PDRB dengan migas, PDRB tanpa migas, pertumbuhan PDRB itu. Jadi pokoknya dimasukin aja lah semua ya, variabel-variabel yang relevan. Ingat ya, semula tadi 27 katanya ya, 27 variabel, provinsinya 33. Sebetulnya dari sini sebetulnya ya, kalau kita ingat dengan ketentuan dengan ketentuan bahwa yang idealnya jumlah variabel 5 kali dari jumlah sampel ya, minimalnya enggak 5 sampai 10 kali. Variabelnya kan 27 nih. Kebalik saya. Jumlah sampel ya itu idealnya 5 kali jumlah variabel yang kita gunakan kan gitu ya. Jadi variabelnya 27 dikali 5 harusnya 135 ya. Tapi kita cuma punya 33 sampelnya gitu. Ya, jadi dari aspek ideal atau tidaknya apa tadi si sampel tadi ya itu memang sebaiknya memang jumlah variabelnya dikurangin gitu ya, kurangin gitu. Karena kalaupun kita analisis biasanya nggak keluar juga analisisnya ya kalau seandainya
jumlah sampel ini ternyata kecil dari 5 kali lipat dari variabelnya gitu. Ini kan harusnya, ingat kan kemarin kan jumlah idealnya ya jumlah sampel ya 5 kali ini gitu. Ini harusnya 133 gitu. Tapi kan provinsi Indonesia cuma 33. Makanya nanti pada contoh yang lebih lanjut ya pada tesisnya Zeboa kah ataukah Indra tadi yang saya kirim ya, itu jumlah sampelnya memadain ya. Jadi kita memakai kabupaten dan kota ya. Jadi Indonesia itu ada 500 sekian itu ternyata jumlah kabupaten dan kotanya ya. Kalau Zeboa itu tuh memakai kabupaten dan kota se-Sumatera. Kalau Indra se-Indonesia dia pakai ya. Nah, jadi dia tidak khawatir variabelnya banyak gitu kan, karena jumlah sampelnya lebih banyak lagi gitu. Jadi balik lagi ke sini ya. Kita juga akan lihat nanti ya, kalau seandainya kita analisis ya. Nah, ternyata ya di sini dia mengatakan ya 27 variabel tadi dia gunakan. Ternyata pada waktu dianalisis ya, apakah dilihat dari MFA-nya ataukah barangkali tidak keluar hasilnya gitu ya. Akhirnya setelah melakukan sejumlah pertimbangan, akhirnya ketemunya cuma 16 variabel. Ya. Ini juga hasilnya masih kurang loh. 16 kali 5 kan 80, provinsi kan 33 gitu ya. Nah, tapi ternyata hasilnya keluar ya. Dan apa namanya, sejumlah parameter-parameter faktor analisisnya itu terpenuhi persyaratannya ya. Sebagai contoh, setelah menggunakan 16 variabel ya dari 27 katanya, padahal kita hitung berarti 30. Itulah kira-kira. Yang tersisa adalah 16 variabel yang akan dia analisis ya. Terlihat bahwa KMO itu 0,698 ya, but test of sphericity-nya sangat signifikan karena 0,00000 berapa lah gitu sampai ke belakang. Nah, MSA-nya ya yang diambilnya adalah seperti kita bahas minggu lalu ya, lebih besar dari 0,5 ya. Dan dengan metode apa istilahnya itu exploratory analysis ya dari faktor analisis tersebut, artinya kita biarkan si algoritma menyelesaikan ya, proses reduksi tadi dengan syarat proses reduksi yang diambil adalah sampai saat nanti eigen value-nya bernilai di atas 1 gitu ya. Jadi menghasilkan ternyata apa? 4 komponen atau 4 faktor baru yang memiliki eigen value di atas 1 tadi ya. Jadi inilah dia ya. Jadi 4 ya. Kalau 5 eigen value-nya sudah di bawah 1 ya. Jadi lebih lanjut langsung saja ya disajikan di sini ya rotated komponen matriksnya ya. Nah, ternyata di komponen 1 itu ya itu oh ya ini mengalami rotatif berarti ya, dirotasi ya. Karena kalau tidak dirotasi nanti dia tidak Sebelah apa ya? ya tidak terlalu seimbang ya antar komponennya ya. Ini pun setelah dirotasi juga tidak terlalu bagus juga sebetulnya distribusinya. Kalau kita lihat di komponen 4 ini cuma 2 ya. Ya. Ini kan. Kan kita melihat dari korelasi tertinggi ya untuk masing-masing komponennya. Jadi jumlah kabupaten dan kota ini itu berkorelasi 0,889 terhadap komponen 1. Terhadap komponen 2 minus 0,17. Terhadap komponen 3 minus 206. Terhadap komponen 4 minus 139. Ya, berarti yang paling erat korelasinya adalah dengan komponen 1. Jadi dengan demikian jumlah kabupaten dan kota ini masuk komponen 1. Gitu. Jumlah desa juga gitu ya. Nah, pada waktu belum rotasi mungkin lebih jelek lagi hasilnya ya. Ini setelah rotasi dan kita lihat ya di sini ada 7 ya. Ada 7 ya di komponen 1 ini ya. Ada 7 variabel dimensi semula ya. Di 2 itu ada 4.
Di 3 ada 3, di 4 ada 2. Tapi itulah hasil yang diperoleh. Mungkin salah satu penyebabnya kenapa sulit dia untuk saat walaupun tidak dirotasi pun ya, mungkin karena itu tadi ya, tidak memenuhi kaidah dimensi sampel ya, jumlah sampel yang harusnya 5 kali, minimal 5 kali lipat dari jumlah variabel yang kita analisis. Kan 33 provinsi, harusnya kan kalau ada 16 variabel, harusnya ada 80 ya. Ya tapi kan provinsi Indonesia baru 33 ya. Jadi ya udahlah kita analis saja dengan data yang ada. Jadi ceritanya ini kan kita data yang ada aja gitu ya, dengan segala plus minusnya. Tapi keluar hasil yang sebetulnya lumayan menarik untuk disajikan ya. Oke, hasil ini tadi reduksi dimensi menjadi 4 tadi, kan kalau aslinya tadi berapa tadi ya? Berapa tadi? 8, berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aslinya ya. Aslinya kan 8 aspek ya. Jadi memang beda hasil teori dengan hasil pendekatan dari memang data yang ada gitu ya. Harusnya 8 aspek, tapi pengolahan menggunakan faktor analisis dengan data yang ada itu menunjukkan 4 aspek. Ingat ya, ini tadi kan kita menggunakan eigen value di atas 1 kan. Kalau mau jadiin 8 bukan tidak bisa, bisa. Tapi eigen value-nya menjadi lebih rendah pasti ya. Nah, 4 aspek. Dan ternyata dari nama-nama variabel yang terkait ya, jumlah kabupaten kota, jumlah desa, jumlah rumah tangga, PDB migas, PDB tanpa migas, dan produksi jagung serta padi yang berada di komponen 1, menyebabkan akhirnya kita menamakan komponen 1 tadi sebagai aspek geografis, ekonomi daerah, dan produksi pangan. Ingat kan di dalam kemarin analisis faktor, setelah kita analisis, kemudian kita interpretasikan, kemudian kita memberikan nama untuk komponen-komponen yang terbentuk tadi. Jadi 4 komponen, komponen pertama kita namakan sesuai dengan anggotanya ya, aspek geografis, ekonomi daerah, dan produksi pangan. Ya. Variabel-variabelnya apa? Ya ini tadi. Bagaimana tadi di tabel protected komponen matriks. Kemudian aspek berikutnya dengan melihat, coba apa nih anggotanya. Anggotanya itu adalah presentasi penduduk buta huruf kan, walaupun negatif dia ya. Kemudian APS ya, penduduk usia SMP ya. Kemudian APS untuk penduduk usia SMA. Nah, dua-dua ini 4 ya, termasuk ini satu lagi, rata-rata lama sekolah. Keempat-empat ini tadi, ini kan semuanya aspek pendidikan. Dengan demikian kita beri namalah aspek kedua itu dengan aspek pendidikan. Nah, yang ketiga apa? Komponen ketiga ini. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga, estimasi harapan hidup, pengeluaran pangan, ya. Sehingga diberi nama dalam hal ini adalah aspek beban rumah tangga dan harapan hidup, ya. APS itu angka partisipasi sekolah, ya. Di APS ini artinya angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP. Sedangkan yang keempat itu adalah aspek demografi, ya, kaitannya itu terkait dengan kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran penduduk. Ini contoh bagaimana kita mengaplikasikan ya dengan data yang ada aja lah waktu itu ceritanya ya, dengan segala plus minusnya. Nah, saya harap para mahasiswa sudah paham ya, apalagi kemarin dikasih PR ya, seperti itu kira-kira misalnya mengaplikasikan si faktor analisis. Nah, yang baru hari ini adalah nanti analisis cluster. Analisis cluster ini tadi ya, yang nanti mungkin kita coba lebih lanjut nanti di apa namanya sesi kedua nanti ya, mana di situ kita struggle dengan menggunakan software tadi, karena software tadi itu sebetulnya harus cerdas itu menggunainya gitu ya, tidak semudah software-software kayak SPSS atau apa ya. Ya itu memang untuk orang cerdas.
Jadi nanti kalau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, berarti kurang cerdas. Ya. Jadi struggle dengan Excel-nya juga gitu ya. Oke. Jadi Stanford Cluster tadi yaitu akan terdiri dari dua program ya. Program namanya cluster itu akan menghasilkan angka ya saja ya. Bagaimana dia nanti kelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi angka tersebut mungkin tidak terlalu bermanfaat kalau mata kita yang lihat gitu ya. Sulit menyimpulkannya gitu. Jadi mata kita kan tidak terlatih untuk lihat angka-angka doang ya gitu. Ya, dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel itu nanti output dari si program cluster. Sehingga dengan lebih lanjut diperlukan suatu program untuk memvisualisasikan tabel tadi. Itulah yang disebut nanti dengan tree view. Ya. Jadi yang tampil di sini itu adalah hasil cluster yang kemudian divisualisasikan dengan tree view. Ya. Ke bawah ini adalah provinsi di Indonesia sejumlah 33 provinsi tadi. Tapi sudah terkelompok-kelompok. Ya. Ya, jadi ini tidak urut dari Aceh sampai ke Papua sana. Tapi adalah sudah terkelompok-kelompok. Sebagai contoh ya. Papua, Maluku, dan Sumatera Barat dari data yang ada tadi itu ternyata memiliki kemiripan ya, memiliki pola dengan korelasi atau kemiripan atau ya kan mereka ada berapa variabel nih? 16 tadi ya. 16 kalau saya nggak salah ya. Ada 16 variabel ya. 16 variabel tersebut ya itu memiliki pola yang kita ukur dengan koefisien korelasi persen kalau saya nggak salah ya. Korelasi persen itu sebesar 72%. Gitu. Kalau masukkan lagi Aceh, korelasinya menurun menjadi 67%. Kalau masukkan lagi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, ya, bagaimana kemiripan mereka berapa sekarang berarti berenam ini adalah sebesar 61%. Kira-kira Maluku Utara dengan Sulawesi Tenggara ini memiliki kemiripan atau korelasi sebesar 84%. Oke, perlu saya beritahu bahwa ini sebetulnya juga sebuah kreativitas yang cerdas ya, membuat hasil kayak gini. Sebetulnya hasilnya itu cuma gambar gini doang gitu kan, tinggal kita aja yang kemudian kreatif bagaimana ditambahkan lagi tabel sebelah ini secara manual menurut hasil yang ada gitu. Nah kalau ini nih ininya apa namanya memang keluaran dari software itu juga. Ya. Jadi membaca daripada review itu tadi kira-kira seperti ini. Ini adalah nama-nama dari si variabel 16 tadi. Ini adalah korelasi. Jadi semakin ke dalam, jadi kayak ini misalnya nih, ini adalah Jawa Timur dengan Jawa Tengah, itu korelasinya lebih tinggi ya, karena jadi semakin ke dalam itu semakin erat korelasi dari dua provinsi tadi. Gitu. Semakin keluar, semakin kecil korelasinya. Gitu, ya, itu kira-kira. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin melibatkan lebih besar lagi ya tentu semakin banyak yang mau kita jadiin ini tentu semakin tidak seragam ya kan. Semakin berarti kita mencoba untuk mengakomodir persamaan-persamaannya dan ketidaksamaannya kan gitu ya nggak kalau semakin banyak anggota sebuah klaster gitu ya. Jadi kalau klaster itu anggotanya cuma 2 mungkin bisa tinggi korelasinya. Tapi kalau kita libatkan misalnya 3 semakin kecil nih sebagai contoh ya. Semula kalau dia 2 nggak ada di sini ya. Tapi saat 3 dia menjadi 0,78. Kalau kita jadiin dia misalnya menjadi 4 provinsi, ya turun lagi ya. Semakin turun gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, adanya warna merah, hijau, dan hitam itu mengandung makna. Ya. Nah inilah salah satu ya kelebihan dari si cluster Stanford ini ya. Nah, dia memperlihatkan ada sesuatu yang tidak terlihat nih kalau misalnya kita gunakan SPSS ininya doang yang terlihat gitu kan. Tapi bagaimana
pola di dalamnya itu detailnya dia tidak muncul di SPSS ya. Nah, ini ada maknanya. Jadi gini, perlu dicatat mungkin ya, warna merah itu jadi gini, warna hitam ya, hitam itu menunjukkan bahwa nilai dari si variabel tersebut itu adalah rata-rata se-Indonesia ya. Jadi kalau sebuah provinsi misalnya jumlah penduduknya ya itu hampir sama dengan rata-rata ya penduduk provinsi se-Indonesia. Jadi gini misalnya Riau ya. Taruhlah jumlah penduduknya misalkan 2 juta, berapa? Taruhlah 2 juta gitu misalnya. Kemudian se-Indonesia ini kan 33 provinsi itu setelah kita hitung jumlah penduduknya seluruh Indonesia dibagi 33 ternyata juga misalnya 2 juta. Maka artinya jumlah penduduk Provinsi Riau itu sama dengan rata-rata penduduk Indonesia gitu ya. Maka lambangnya nanti hitam. Paham ya? Kalau seandainya misalnya jumlah rumah tangga di Riau misalnya, itu misalnya taruhlah jumlah rumah tangga di Riau misalnya 815 ribu misal ya, 815.000 jumlah rumah tangga atau jumlah kepala keluarga ya di Riau 815.000. Sementara rata-rata se-Indonesia misalnya adalah 900.000 gitu ya. Maka dia warnanya menjadi hijau di bawah rata-rata ya. Jadi hijau itu artinya di bawah rata-rata, hitam sama dengan rata-rata, merah artinya di atas rata-rata. Jadi sebetulnya dengan warna-warna ini kita bisa melihat kondisinya. Sebagai contohnya sekarang nih, misalnya apa ini namanya Maluku ya. Maluku ini apa nih? ART apa nih? Whatever lah untuk variabel 4 ini ya. Maluku ini itu memiliki nilai di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata penduduk Indonesia gitu. Kira ya. Di atas rata-rata Indonesia gitu ya. Misalnya ini lagi nih variabel pertama jumlah kepala keluarga ya. Nih di Jawa Barat merah ya. Itu artinya JKK-nya itu di atas rata-rata Indonesia. Di atas rata-rata JKK Indonesia. Paham ya? Semakin warnanya cerah, semakin jauh dari rata-rata. Jadi kalau semakin cerah warna merah, berarti dia semakin jauh dari, semakin di atas dari rata-rata. Semakin cerah warna hijaunya, berarti dia semakin jauh di bawah rata-rata. Gitu. Sebagai contoh misalnya ini apa nih? Sulawesi Barat, ya Sulawesi Barat. APS SMA sebagai contoh ya. Ternyata APS SMA angka partisipasi sekolah SMA-nya Provinsi Sulawesi Barat ini ternyata itu jauh di bawah rata-rata APS Indonesia gitu. Itu maksudnya ya. Nah, sementara kalau yang hitam ini sebagai contoh Lampung ya. Lampung misalnya JKK-nya dia itu hampir sama dengan rata-rata JKK di Indonesia. Paham ya? Jadi kenapa akhirnya saya gunakan ini ya di dalam menganalisis data ini ya dan saya perkenalkan kepada Anda. Selain daripada mengelompokkan si sampel ya, dia juga memberikan informasi di mana. Jadi memberikan rincian informasi di mana sih variabel-variabel manakah yang di atas rata-rata dan variabel-variabel mana dari sebuah provinsi itu yang sama dengan rata-rata dan variabel-variabel mana yang nanti sebuah provinsi tersebut di bawah rata-rata. Dan juga bisa kita lihat ya sebagai contoh nih sekarang sebagai contoh nih ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya itu mereka memiliki kemiripan 78% itu tiga provinsi ini. Dan kita bisa lihat, mereka itu miripnya terutama di mana? Di variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4. Jadi kayak apa pola mereka? Bahwa untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini, ya
Mereka itu mirip terutama di apa? Di aspek variabel 1, variabel 2, variabel 3 yang semuanya itu tuh di atas rata-rata Indonesia. Dan dia juga mirip nanti di variabel keempat itu. Ya, saya tidak sebutin lah variabelnya apa gitu ya, karena saya juga nggak hafal kepanjangannya ini. Apa nih, KART apa-apa gitu ya. Itu di bawah rata-rata tuh, tiga-tiga provinsi tadi gitu kan. Dan juga ini ya, di atas rata-rata gitu. Jadi kita bisa tahu mereka memiliki kemiripan sebesar 78% ini karena ternyata mereka menonjol atau di atas rata-rata untuk nilai variabel-variabel anu. Jadi inilah pola dari tiga provinsi tadi sebagai contoh. Apalagi yang cukup tinggi-tinggi. Misalnya ini ya, Bengkulu sama Jambi memiliki korelasi sebesar 82% dalam artian mereka memiliki kemiripan. Apa kemiripan mereka? Ini tadi ya, bahwa untuk variabel 1 sampai variabel sekian itu, atau hampir semua variabel ya dia, semuanya itu di bawah rata-rata Indonesia gitu, kecuali untuk variabel berapa nih? Ya, yang merah ini ya. Nah, gitu. Itu kira-kira ya. Sama halnya nanti dengan ini nih, Sulawesi Tengah sampai Bangka Belitung. Itu ternyata hampir semua variabel itu di bawah rata-rata Indonesia dia. Nah, hal seperti itulah yang memudahkan kita untuk menceritakan pola dari klaster-klaster atau kelompok-kelompok yang terbentuk. Itu kira-kira idenya. Ya, jadi kalau kita lihat lebih lanjut ya, apa yang menarik dari tiga provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah? Ya, itu ternyata, nah di sini kita masukkan juga nih sebaran penduduk miskinnya ya. Jadi selain daripada kita melihat apa namanya variabel yang 16 tadi ya, itu kita coba cari juga data satunya lagi untuk memperlihatkan seberapa banyak sih sebetulnya penduduk miskin yang ada di provinsi tersebut. Ternyata ya di sini juga cukup mengagetkan kami juga ya, bahwa untuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ini itu ternyata sebaran penduduk miskinnya relatif terhadap nasional itu yang paling tinggi loh. Ya, tinggi itu di sini gitu. Nah, jadi penduduk miskin tuh sebaran tertingginya tuh di tiga provinsi besar ini. Kalau kita lihat polanya, ya, nah kita bisa kaitkan apakah ada nggak korelasi antara jumlah penduduk miskin terbesar di tiga provinsi ini dilihat dari polanya di mana mereka memiliki apa tuh JKK terbesar, jumlah desa terbanyak di atas rata-rata di Indonesia, ya kan? Berarti desanya banyak banget, kepala keluarganya banyak banget, jumlah apa lagi tuh rumah tangga ya, ya ART dan sebagainya itu. Nah, jadi ya, ternyata mereka itu memiliki desanya banyak, ya. Semakin banyak desa, tentu semakin ya. JKK itu kabupaten dan kota ya. Oh, bukan kepala keluarga, sorry saya salah. JKK itu kalau saya nggak salah tuh kalau lihat di atas ya, kabupaten dan kota. Jadi jumlah kabupaten dan kotanya itu merah banget ya, kayaknya jauh di atas rata-rata provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah, apa hubungannya JKK yang besar itu tadi dengan apa namanya sebaran penduduk kemiskinan yang juga besar? Jadi kita bisa membangkitkan sejumlah hipotesis. JKK-nya jauh di atas rata-rata provinsi lain. Terus sebaran penduduk miskinnya juga lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Ada korelasi nggak? Gitu. Mikir kita kan. Nah, artinya ada sebuah fenomena ya yang mungkin perlu kita eksplorasi lebih dalam gitu. Nah, termasuk diantaranya spekulasinya ya. Jadi bisa spekulatif dulu sebelum nanti jadi hipotesis ya. Kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota itu kan harus memiliki kepala daerah ya. Kepala daerah itu harus memiliki kantor, harus memiliki staf ya kan. Dan itu semua digaji ya kan. Juga harus memiliki dewan mereka ya. Jadi ada DPRD-nya loh kalau levelnya kabupaten dan kota.
Nah, itu semua juga harus digaji, ya. Ya, jadi ada nggak kaitannya bagaimana kemudian uang itu kesedot ke sana gitu ya. Itu misalnya. Atau bisa juga nanti dilihat kan ini kalau nggak salah sih kaitannya ke belakangnya dengan apa nih? Apa itu ya? Ya pokoknya kaitannya dengan keuangan daerahnya lah. Ya. Nah, daerah situ mungkin memang daerah yang cukup maju ya sehingga memang menarik bagi masyarakat untuk eh, berbondong-bondong ke sana gitu ya. Ya pokoknya begitu deh ya dikaitkan ya ada sejumlah fenomena menarik semakin ini ya ininya besar kita lihat sejumlah variabel dia menonjol di atas rata-rata sejumlah variabel menonjol di bawah rata-rata apa di bawah rata-rata itu RT gitu. Ya tinggal dibaca nanti di sini saya udah nggak ingat lagi kira-kira apa yang dibahas di dalam makalah ini ya. Jadi kalau kita memiliki data kita dapat melihat pola ya. Kalau kita memiliki data besar maksud saya ya, data besar tersebut punya potensi informasi ya yang tertimbun di dalam gunungan data tersebut gitu. Yang mungkin belum banyak diungkap orang gitu kan. Salah satu cara untuk mengungkap informasi tersebut sehingga barangkali bisa menjadi sebuah bahan untuk kita tulis, bisa jadikan bahan untuk kita angkat menjadi tema tesis ya dengan cara seperti yang barusan saya jelaskan. Akan muncul sejumlah informasi baru, akan muncul sejumlah hipotesis baru ya, yang kemudian memang perlu kita telusuri lebih lanjut ya, argumen-argumen pendukungnya atau argumen-argumen yang lebih logis ya, sehingga mungkin itu menjadi sebuah temuan gitu ya. Itu kira-kira mungkin gambarannya ya, bagaimana dengan metode itu tadi ya. Jadi ini memang ada ringkasan dari, oh ya, ini kan memang ada banyak pola ya, ada pola-pola yang muncul di sini ya. Kita tinggal pilih aja, misalnya sebagai contoh nih mungkin saya nggak tahu nih, apakah Pak Ahmad juga ngambil klaster ini, karena sini kan nariknya hijau semua gitu ya, artinya apa? Ini variabel-variabel yang ada di provinsi yang 4 ini, itu semuanya di bawah rata-rata Indonesia gitu ya. Kita lihat nih, Sulawesi Tengah, Kalimantan ada nggak dia bahas? Ya nih, ya ada dibahas nih ya. Ya, cenderung di bawah rata-rata ya. Eh, Kenapa jumlah kabupaten kotanya rendah itu kan, jumlah desanya juga rendah gitu kan, bahwa menariknya apa coba, konsentrasi penduduk miskinnya juga rendah gitu loh. Jadi kayaknya ada masalah deh, semakin besar kabupaten dan kota yang ada gitu semakin menyebabkan penduduk miskinnya kok makin banyak nih contoh di atasnya. Jadi 2 dengan 3 ini kontradiktif nih ya. Yang 2 ini dia penduduk miskin terbesar ya kan dengan pola seperti ini gitu ya. Oke ya. Jadi dari 33 kabupaten kota ini ya menghasilkan sejumlah pola ya. Untuk kita angkat menjadi topik bahasan kita, tidak harus semuanya gitu. Tapi pilih aja yang menarik dan mungkin mudah bagi kita untuk menjelaskannya. Karena kalau kita jelaskan semua nanti ada beberapa klaster yang barangkali agak sulit juga kita menjelaskannya. Tapi silakan gitu. Semakin banyak pola yang bisa kita jelaskan, tentunya semakin baik ya. Nah, ini ya. Jadi dari ini tadi akhirnya Pak Ahmad ya mengambil 4 saja ini ya, 4 klaster ya, 4 pola yang menurut dia menarik. Papua, Maluku, Sumatera Barat dipilihnya ya. Nih ya yang ini diambil ya. Kemudian yang ini tadi ya, kenapa diambil itu tadi menonjol banget gitu ya bedanya dengan yang lain-lain. Kemudian tadi ini juga ya, ini juga kan menonjol banget semuanya di bawah rata. Jadi ini menarik itu dibahas gitu kan. Kemudian yang keempat apalagi yang diambil? Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua. Yang mana itu klasternya? Oh ini ya, sendiri-sendiri diambil ya. Sendiri-sendiri dia ambil. Ini Sumatera Utara ini mungkin menarik bagi beliau karena di sini banyak variabel-variabel tersebut ya, hampir semua di atas rata-rata gitu ya.
tapi ada satu yang hijau gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Kalau Anda mau ya, ada sejumlah bimbingan saya memang sudah selesai, dia hunting data sekunder aja ya, dari contoh tuh yang saya kirimkan itu ya. Jadi ada buku misalnya kemiskinan ya, sebaran kemiskinan kabupaten dan kota seluruh Indonesia gitu. Tebal tuh terbitan BPS itu mencakup 550 sekian kabupaten dan kota se-Indonesia ya, dengan sejumlah parameter, dengan sejumlah variabel-variabel yang dia cantumkan di sana. Jadi itu mungkin sekedar memberikan gambaran bagaimana kita ya itu tadi, terutama kan kayak mahasiswa S2 tuh banyak loh yang DO. Gara-gara apa? Gara-gara tesisnya nggak selesai. Kenapa repot-repot, saya bilang kan. Males Pak, mau nanti pergi survei ke daerah gitu. Biayanya gede, waktunya juga, saya kan harus kerja. Nah ini tadi saya bilang, datanya ada, tinggal download, cari aja yang terbaru. Misalnya kalian nulis tesisnya untuk tahun 2020 ini kan, 2019 itu kan sudah terbit itu. Ya, analisis aja gitu. Tapi ini sudah dianalisis Pak dengan penelitian sebelumnya. Ya tinggal kemudian dibandingkan, ya kan? Itu kira-kira ya. Menariknya lagi apa? Kita dapat menemukan sejumlah hal-hal baru ya, potensi ya, ada potensi kita menemukan hal-hal ya, yang bisa kita angkat untuk dibahas lebih lanjut. Nah, kalau seandainya sama dengan yang sebelumnya, yang pasti kan datanya beda ya, tapi bisa kesimpulannya sama dengan sebelumnya. Ya artinya memang belum terlalu signifikan perubahan yang ada, kan gitu. Kalau ternyata berbeda, ya kita bahas juga. Loh ini berbeda, berarti terjadi peningkatan penurunan gitu dari kondisi sebelumnya yang telah diteliti oleh si Anu gitu. Apa susahnya coba, ya kan? Jadi tidak ada sebetulnya alasan untuk kita tidak bisa menyelesaikan tesis. Ada pertanyaan nggak? Ini contoh punya Pak Ahmad tadi ya. Tadi saya sebetulnya ada buka juga tuh. Coba aja nanti yang pakai punya si siapa tadi yang saya kirim tadi itu ya. Punya si Indra ya, punya si Indra itu kabupaten dan kota se-Indonesia. Tesisnya juga saya kirim, ya coba pelajarin dari yang Siboa sudah kalian copy ya kan. Yang paling simpel makalah Pak Ahmad tadi, datanya juga ada di situ ya. Jadi silakan coba. Data Pak Ahmad itu relatif lebih kecil. Yang Siboa kabupaten kota se-Indonesia, se-Sumatera ya, 100 sekian, lupa saya 108 atau 150-an. Sedangkan si siapa? Indra se-Indonesia 500-an kabupaten dan kota yang dianalisis. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau untuk data-data seperti ini bisa kita kumpulkan di Badan Pusat Statistik semuanya itu, Pak? Ya. Iya. Bisa kita beli. Oh, Ya. dibeli ya? Sebetulnya gini, data itu biasanya gratis ya. Biasanya mereka kalau kita misalnya pas sedang ke sana, kita ganti ongkos CD-nya saja gitu. Ya. Kita bisa komunikasi lah dengan mereka. Bagaimana caranya bisa mendapatkan data. Kalaupun beli murah gitu loh, jauh lebih murah dibandingkan kita ke survei. Ya. Dan lebih lanjut memang rajin di belakang komputer aja, insya Allah selesai. Ini sebenarnya ada anak S1 juga dulu tuh, yang jauh sebelum ini ya, sudah saya minta dan dia selesai. Ya, bisa dia selesai ya, S1. Sebelum Zeboa ya, kalau Zeboa pun akhirnya mengacu kepada punya dia untuk melihat bagaimana menganalisis, membahasnya. Bisa apa aja sebetulnya, Rick. Bisa kemiskinan, bisa apa aja lah yang kira-kira barangkali dia satu bundel ya, yang mungkin di situ kita lihat variabel-variabel yang digunakannya itu tuh ya
atribut-atribut yang ada di dalam data BPS tersebut itu memang relevan dengan judulnya itu tadi ya. Gitu. Nah, ini Pak, satu lagi Pak. Kalau untuk topik tesis yang kita kan di ini nih, Magister Manajemen Agribisnis. Nah, topik-topik kayak di luar ya seperti apa namanya? Yang kayak sekarang ini lah Pak, yang pandemi COVID-19 kita hubungkan dengan di luar dari agribisnis, kira-kira bisa nggak kita angkat untuk jadi judul penelitian? COVID-19 ya berarti kamu paling-paling nanti urusannya dengan forecasting paling ya. Ya, jadi mungkin lebih banyak nanti ke teknik forecasting yang kita bisa pakai untuk meramal. Itu menarik. Kalau saya kan nanya nih, kalau saya pribadi saya nggak ada masalah ya karena kami di teknologi industri, saya kan dulu backgroundnya teknologi industri. Itu apa aja boleh gitu, bebas. Tapi mungkin sejumlah teman mempermasalahkan atau mungkin prodi mempermasalahkan yang relevan dong dengan prodinya gitu. Kalau saya sih nggak ada masalah. Berpikirnya bebas, wong ini cuma apa istilahnya itu latihan gitu kan. Tesis kan cuma latihan juga. Ya sudah ada kesimpulan lah, ada sumbangan lah. Kita berharap ya memang ada kontribusi lah terhadap masyarakat gitu. Nah, lebih lanjut lagi mungkin institusi atau jumlah dosen atau mungkin prodi mengendaki supaya itu relevan dengan prodi ininya. Ya. Kalau saya bilang mah udah cukup banyak sih sebetulnya dari contoh kita ini aja ya dari menggunakan itu tadi ya. Misalnya analisis faktor-faktor produksi tadi bisa atau analisis efisiensi istilahnya itu nanti di dalam ekonomi produksi ya. Kan ada efisiensi teknis, efisiensi alokatif ya kan. Itu salah satu pendekatannya nanti kan dengan regresi dulu. Kemudian forecasting kayak kamu tadi itu cerita tentang ini ya, si Eka Paulina itu kemarin kan forecasting industri sawit ya kan bisa ya kalau perlu industri saham pun bisa banyak gitu ya yang kayak gitu ya. Apa namanya kalau kayak yang kamu cerita COVID itu menurut saya sih lebih tepatnya ke forecasting kan. Nah atau yang seperti yang sekarang ini gitu melihat pola gini. Jadi ini kaitannya sebetulnya dengan dalam tanda petik ya data mining lah kalau saya bilang ada data yang besar walaupun ini datanya tidak sebesar untuk ya kayak data mining tapi prinsipnya itu melihat pola itu adalah prinsip dari data mining yang sangat lah ya sangat awal lah ya. Jadi data mining tuh bahasa Indonesianya tuh menambang data ya itu ya data mining itu artinya menambang. Ya, jadi data gunung banyak data ya sebetulnya yang bisa kita olah gitu ya. Tinggal kita bisa nggak mengolah data tadi. Ada gunung gitu. Kalau kita menggunakan metode yang tepat, kita bisa dapat nugget. Nugget itu adalah bukan ayam itu ya. Nugget itu adalah sebetulnya adalah apa ya kepikan-kepikan emas gitu ya yang berhasil kita tambang dari sebuah gunung yang berharga gitu. Nah, teknik awalnya kita bisa manfaatkan tadi faktor analisis ya. Itu tadi diantaranya salah satu gunanya ya untuk mereduksi dimensi ya supaya lebih mudah untuk dikelola. Nah, lebih lanjut yaitu tadi melihat pola dari data tersebut gitu. Pola yang kita lihat tentunya setelah kita coba tadi kan mana yang kita pilih lah, mana yang relevan untuk kita analisis lebih lanjut. Mana yang barangkali tidak usah masuk karena nanti akan justru membuat kacau gitu. Itu kan teknik sendiri juga itu. Kalau saya sih simpelnya ya MSA tadi itu adalah salah satu upaya kita untuk kira-kira memilah lah ya variabel mana yang pantas untuk kita lebih lanjut analisis ya. Makanya tadi dari makalah Pak Ahmad tadi itu kan ada 2 tahap ya. Tahap pertama dia
mereduksi dimensi dulu ya. Nah, itu salah satu tujuannya adalah diantaranya melihat MSA itu tadi. MSA yang di bawah 0,5 ya tidak dilanjutkan. Itu dianalisis gitu ya, tidak dimasukkan. Nah, setelah dalam tanda petik udah bersih ya, MSA-nya di atas 0,5 semua, baru kemudian dia lakukan cluster analisis tadi. Ya, ada lagi? Oh, oke Pak, saya cukup. Baik, kalau nggak ada yang lain, Arthur, Putri, Andi, Ridanil, Yogo, paham? Paham, Pak. Paham ya, Alhamdulillah. Nanti yaitu coba diinstal ya. Jadi nanti siang kita coba inikannya. Oke? Ya. Sampai ketemu nanti jam berapa lah ya? Jam 1:30, jam 2. 1:30 lah ya. 1:30 lah Pak, boleh Pak. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.